Assalamualaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Saya Lucky Bahtiar dari kanal YouTube Kontak Media. Sis dan bro, seberapa besar sih saya yakin bahwa kasus Subang ini akan terungkap? Nah, keyakinan itu terkadang bisa diutak-atik dengan angka, meskipun angka-angka itu adalah angka-angka yang tentu saja bukan ilmu pasti demikian. Nah, bro dan sis, dalam konteks ini, saya menggunakan sebuah tools manajemen, yaitu SWOT. SWOT itu bisa digunakan untuk hitung-hitungan loh. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita opening terlebih dahulu. Analisa SWOT adalah salah satu manajemen tools atau tool manajemen yang biasa digunakan untuk menganalisa pekerjaan-pekerjaan atau proyek besar. Misalnya saja pekerjaan atau proyek di perusahaan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba melakukan analisa SWOT terhadap kasus Rajapati di Kampung Ciseti Subang, atau yang biasa kita sebut secara singkat sebagai kasus Subang. Analisa SWOT itu menitik beratkan pada 4 hal, yaitu analisa terhadap kekuatan atau strength, kemudian analisa terhadap weak atau kelemahan, analisa terhadap opportunity atau peluang, kemudian analisa terhadap threat atau hambatan atau ancaman demikian. Jadi mari kita mulai membahasnya terlebih dahulu dari sisi kekuatan. Kasus Subang itu memiliki daya tarik yang kuat karena penuh kejanggalan dan misteri. Ini merupakan daya tarik sehingga hingga hari ini itu sangat banyak orang yang merasa tertarik demikian. Misalnya saja para netizen itu tidak pernah berhenti merasa tertarik pada kasus Subang ketika kejanggalan dan misterinya ini belum juga terkuak demikian. Di satu sisi, penuh kejanggalan dan misteri ini bisa jadi merupakan suatu hambatan terhadap penuntasan kasus. Tetapi di sisi lain itu justru menjadi daya tarik yang kuat demikian. Karena pada dasarnya manusia itu ketika melihat sebuah kejanggalan atau suatu misteri, timbul penasaran dan ingin menguaknya dengan berbagai cara. Kalau para netizen di sini itu menguaknya itu melalui bagaimana caranya mereka setiap hari membuat konten atau setiap hari berkomentar, yang tujuannya adalah supaya kepolisian terus menyelidiki, terus bergerak menuntaskan sehingga kejanggalan dan misteri ini akhirnya terkuak. Dan kalau kejanggalan dan misteri itu terkuak, maka ujung-ujungnya akan membuahkan hasil, yaitu kasus ini bisa diselesaikan. Itu dari sisi kekuatan. Kemudian sekarang ke weak atau kelemahan ya. Nah, ini adalah sisi kelemahan. Kasus Subang itu sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Rusdi dari Mabes Polri, itu sangat sulit untuk diungkap karena tidak ada saksi mata kejadian. Tentu saja yang namanya pembunuhan, apalagi pembunuhan berencana, sangat berbeda dengan sepak bola. Kalau sepak bola, silahkan setiap orang boleh menonton selama kapasitas stadion penuh atau melihat di televisi dan lain sebagainya. Itu tentu saja mudah. Tetapi kalau yang namanya pembunuhan, tentu saja para pembunuhnya itu, para pelakunya itu sebisa mungkin tidak dilihat orang, sehingga tidak ada saksi mata kejadian. Akibat tidak ada saksi mata kejadian ini, maka menurut Pak Rusdi itu harus ditempuh cara lain agar kasus tetap terungkap demikian. Kemudian yang kedua, kelemahannya adalah TKP tidak steril saat diolah. Hal ini telah banyak diberitakan oleh media massa dan dikatakan pula oleh Profesor Adrianus M. demikian. Beliau mengatakan salah satu hal yang sangat menghambat terhadap kasus Subang ini, atau boleh dibilang kelemahannya, adalah karena TKP tidak steril demikian. Nah, sekarang kita ke faktor hambatan begitu. Hambatan yang paling nampak dari kasus Subang adalah keterangan para saksi yang membingungkan. Akibat dari keterangan para saksi yang membingungkan, maka tidak ada petunjuk yang bisa dirangkai secara jelas hingga hari ini, ya kan? Nah, ini juga mungkin yang sekarang pada babak baru itu sedang diupayakan
agar keterangan para saksi di sini akhirnya bisa dirangkai menjadi sebuah petunjuk yang jelas. Lalu apa bedanya antara saksi di sini dengan saksi di sini? Nah, kalau ini kan saksi mata kejadiannya ketika pembunuhan itu terjadi, ada yang melihat kan begitu. Tetapi kalau di sini adalah saksi yang diharapkan memberikan keterangan yang keterangannya itu nanti bisa dikonversi menjadi petunjuk, ya kan? Oke, sekarang kita berbicara soal peluang. Nah, kalau berbicara soal peluang, sebenarnya ini saya sambil menarik nafas dalam-dalam. Karena apa? Ini sangat kecil kemungkinannya ya yang saya tulis ini. Misalnya timbulnya kesadaran pelaku. Jadi si pelaku itu sadar, merasa tidak tenang demikian hidupnya, sehingga akhirnya mengakui ke polisi, "Pak, saya menyerahkan diri, saya adalah pelaku pembunuhan," demikian. Kemudian yang kedua itu hadirnya justice kolaborator. Ini kan pernah juga atau sering diwacanakan oleh warganet atau netizen. Justice kolaborator itu kan sebetulnya hanya bisa muncul apabila sudah ada tersangka. Jadi kalau sekarang ini belum ada tersangka, ya dari mana justice kolaborator bisa muncul demikian. Tapi peluang itu tetap ada sekecil apapun. Misalnya pada kasus Rajapati Subang ini, ada pihak yang membantu bukan sebagai pelaku utama demikian. Dia itu merasa tidak tenang hidupnya, kemudian dia mendekati seorang pengacara lah demikian. Si pengacara akhirnya mau membantu. Terjadilah pembahasan informal dengan kepolisian bahwa si Anu itu siap menjadi justice kolaborator karena merasa telah membantu pembunuhan demikian. Ya akhirnya si orang itu dijadikan tersangka dulu. Dalam prosesnya diurus dia sebagai justice kolaborator. Tetapi sekali lagi peluangnya untuk kasus Subang itu entahlah, nampaknya sangat kecil begitu. Nah, peluang yang besar sih hanya ini, nomor 3 sebetulnya. Timbulnya semangat baru pada babak baru penuntasan kasus Subang. Semangat baru dari para aparat dan semangat baru dari para netizen demikian. Bro dan sis, jadi saya dalam prakteknya ya kemarin itu utak-atik sendirian membuat analisa SWOT ini cukup rumit ya. Jadi seperti daya tarik itu bukan hanya pada kejanggalan dan misteri demikian. Kemudian kelemahan juga bukan hanya 2, tetapi banyak di sini. Kemudian tentang hambatan juga banyak, tentang peluang-peluang juga di sini cukup banyak. Tetapi untuk menampilkannya sebagai konten ini sangat saya sederhanakan. Nah, selanjutnya saya juga memberi bobot-bobot ya. Jadi untuk kekuatan ini saya beri bobot sebuah nilai atau angka. Kemudian pada kelemahan itu di sini ini saya memberi bobot ya, pada nomor 1 berapa, pada nomor 2 berapa. Untuk hambatan ini saya juga beri bobot masing-masing. Kemudian untuk peluang saya beri bobot, sehingga menghasilkan hitung-hitungan atau resultante seberapa sih saya memiliki optimisme untuk pengentasan kasus Rajapati Subang. Inilah nilainya. Saya tetap optimis bahwa kasus Subang itu akan terungkap. Skornya adalah 60-40. 60% kemungkinan kasus ini terungkap dan 40% kemungkinan tidak terungkap alias tetap menggantung demikian entah sampai kapan. Nah, ini sebetulnya angka yang sudah naik. Waktu kemarin belum ada tim khusus yang dibentuk oleh Polda Jabar atau tim gabungan. Angka saya ini adalah yaitu di 50/50. Nah, kalau ternyata nanti melewati tahun ketiga belum juga terungkap, ini skornya pasti berubah nih dalam pandangan saya. Berubah misalnya menjadi 40/60. Tetapi saya tidak pernah memberikan skor 0/100. Bahkan terhadap kasus Marsinah misalnya. Karena yang namanya keajaiban tetap bisa terjadi begitu. Kasus yang seperti Marsinah pun, meskipun saya memberikan skornya 1/99, itu masih sangat sangat punya peluang dalam hayalan. Iyalah, kalau 1 itu kan jauh banget, jadi sangat berpeluang tetapi dalam hayalan. Demikian bro dan sis, sedikit hal dari saya tentang analisa SWOT terhadap kasus Rajapati Subang ini. Jadi kesimpulannya, keyakinan saya adalah 60/40.
Lalu berapakah keyakinan kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Demikian bro dan sis kalian, yang penting itu dalam konteks ini adalah harapan jangan sampai nol, itu saja sih. Karena kalau sampai nol artinya putus asa, dan putus asa itu adalah dosa. Demikian ya. Saya Lucky Bahtiar, tidak akan terlampau panjang karena konten ini memang sudah panjang. Jangan lupa kita tetap mendoakan Ibu Tuti Suhartini dan Ananda Amalia Mustika Ratu agar mendapat keadilan di dunia. Kemudian kita doakan juga bahwa pihak aparat penegak hukum itu diberi kemampuan dan kekuatan untuk mengentaskan kasus apapun, bukan hanya kasus Subang. Demikian saja, wassalamualaikum.